Baik, untuk yang pertama ini kita akan melakukan webinar bersama Profesor Dr. Pusmalia, spesialis anak konsultan, yang juga saat ini telah hadir bersama kita. Selamat pagi, Prof. Baik, kemudian sebelum lanjut ke webinar, saya terlebih dahulu akan membacakan CV dari Profesor Dr. Pustika Amalia, spesialis anak konsultan. Ya, Profesor Dr. Pustika Amalia lahir di Jakarta 4 November tahun 1961. Kemudian beliau mendapatkan gelar S1 dari FKUI Jakarta, kemudian juga melanjutkan dokter spesialis anak di FKUI, lalu melanjutkan Fellow in Academic Medical Center di Amsterdam, Belanda, dokter spesialis anak konsultan, dan juga beliau pernah mengenyam riwayat pendidikan di program studi dokter ilmu kesehatan anak. Untuk riwayat pekerjaan, saat ini beliau merupakan pelaksana harian Ketua Pusat Thalassemia Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM, Staf Departemen Ilmu Anak Kesehatan FKU RSCM, Ketua Panitia Transfusi Darah RSCM, dan juga Kepala Unit Pelayanan Transfusi Darah RSCM. Selain itu, Prof. Amalia juga aktif tergabung dalam beberapa keanggotaan organisasi profesi, di antara lain Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perhimpunan Hematologi dan Transfusi Darah Indonesia, Perhimpunan Onkologi Indonesia, Perhimpunan Penelitian Radikal Bebas Indonesia, Thalassemia International Federation, dan juga Asia Pacific Academy, Asia Pacific Iron Academy. Prof. Amalia juga aktif untuk mempublikasikan karya tulis ilmiahnya. Hingga saat ini tercatat telah mempublikasikan sekitar 50 karya tulis ilmiah. Selain itu, beliau juga pernah menerbitkan sekitar 7 bentuk buku atau proceeding karya ilmiah. Di samping itu, beliau juga aktif berpartisipasi dalam forum internasional, baik sebagai peserta maupun juga pembicara. Lalu Prof. Amalia juga aktif dalam membimbing mahasiswa S1 untuk penyelesaian skripsi ataupun proposal, spesialis, subspesialis, magister ilmu biomedik, dan juga program doktoral. Selain itu, Prof. Amalia juga aktif berpartisipasi dalam menjadi reviewer jurnal-jurnal ilmiah mengenai kesehatan. Baik, sekian untuk pembacaan CV Profesor Dr. Pustika Amalia. Sebelum kita memulai webinar, saya ingin memberitahukan kepada para peserta, baik di Zoom ataupun di YouTube, apabila nanti pada saat sesi webinar ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya di kolom chat, lalu kemudian nanti panitia akan menyalinnya untuk akan ditanyakan kepada narasumber. Pertanyaannya dapat dituliskan dalam format nama, _platform, Zoom atau YouTube, _pertanyaan. Baik. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya persilakan kepada Profesor Dr. Pustika Amalia, spesialis anak konsultan, untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa, ini materinya akan langsung ya. Jadi sama panitia ya. Oke. Iya dong, iya Prof. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia AMSA ya, kali ini adalah kali kedua saya diundang oleh kalian ya untuk berbicara di sini atau berbagi mengenai thalassemia. Pertama-tama saya ucapkan apresiasi untuk kalian semua ya, karena sudah mengangkat atau raising awareness mengenai thalassemia ini, karena memang thalassemia ini sedikit sekali dikenal jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit infeksi, apa misalnya sekarang COVID, atau misalnya yang dulu adalah HIV ya segala, atau penyakit-penyakit infeksi lain, bahwa thalassemia ini sangat sedikit yang tahu ya. Jadi sekarang saya akan mengajak kalian semua, para partisipan ini, mengenal lebih dekat mengenai thalassemia. Ya, slide berikutnya. Ya, apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah apa itu etiologi,
faktor risiko talasemia dan berapa banyak sih talasemia di Indonesia sehingga kok kita kayaknya harus bicara mengenai ini ya. Lalu bagaimana tanda dan gejalanya, apa patofisiologinya atau kenapa bisa terjadi seperti ini, terus bagaimana mendiagnosis, bisa nggak sih diobatin sembuh, bisa nggak sih dicegah ya. Lalu bagaimana dengan sistem kesehatan di Indonesia. Ya, slide. Nah, slide sebelumnya ya. Kalau kita bicara talasemia itu berasal dari thalassa, yaitu laut tengah, dan aemia, itu pucat ya. Dan talasemia ini merupakan kelainan sel darah merah bawaan atau genetik ya. Di mana terjadi kekurangan atau tidak diproduksinya rantai protein atau globin ya, pembentuk sel darah merah. Ya, slide. Slide silakan. Ya. Kalau kita lihat ya talasemia yang merah yang bulat-bulat ini kita lihat ini adalah sel darah merah yang normal. Tetapi dengan mikroskop yang elektron ya, ternyata di dalam sel darah merah ini terdiri dari namanya hemoglobin. Hem itu adalah besi. Nah, yang biru ini adalah besi-besinya ya. Sementara globin ini adalah rantainya ini yang melekuk-lekuk, yang ungu, hijau, orange dan merah ya. Ini adalah globinnya. Nah, pada talasemia itu yang tidak terbentuk adalah slide. Dihabiskan slide ini selanjutnya. Ya, yang tidak ada balik. Yang tidak ada adalah rantai globin ya. Jadi si rantai globin ini hilang atau tidak terbentuk ya. Sehingga apa? Ikatan antara globin lain dengan heme, dengan sel darah dengan besi itu menjadi tidak kuat ya. Apa yang terjadi? Sel darah merah akan pecah sehingga terjadilah leukemia. Nah, yang harus diingat ya oleh kalian semua, sering sekali orang mengira bahwa talasemia itu adalah kanker darah. Itu berbeda ya. Talasemia ini adalah penyakit genetik, leukemia itu bukan penyakit genetik, jadi bisa didapat oleh siapa saja. Kalau talasemia itu hanya oleh orang yang mempunyai keturunan talasemia. Kemudian talasemia itu terjadi pada sel darah merah, sedangkan leukemia umumnya terjadi pada sel darah putih. Walaupun bisa terjadi kanker pada sel darah merah, tetapi itu sangat jarang. Ya, slide. Nah, apakah penyakit menular talasemia ini? Ya, dihabiskan slide ini. Ya, ternyata talasemia bukan. Ya, tadi kita sudah bilang dia keturunan. Keturunan itu tidak menular. Ya, dan dia juga bukan satu kutukan. Ya, pada zaman dulu talasemia itu selalu kalau orang sakit talasemia anaknya diumpetin. Ya, karena apa? Karena malu, itu kutukan. Ya, pasien talasemia ini tadi seperti saya sudah katakan adalah penyakit yang diturunkan oleh atau dari kedua orang tua. Jadi kalau ada anak dengan talasemia yang butuh transfusi atau talasemia bergantung transfusi, kedua orang tuanya itu pasti adalah pembawa. Ya, kecuali anak ini anak adopsi. Jadi kalau orang tuanya bilang bukan saya, mungkin ibunya aja, mungkin bapaknya aja, itu salah. Salahnya adalah kenapa mereka pada waktu menikah tidak periksa dulu. Ya, slide. Nah, bagaimana pola penurunan talasemia? Nah, kita lihat di sini. Yang kita lihat bahwa kalau normal ya, kalau gen normal nih orang tua dua-duanya biru. Ya, orang tua dua-duanya biru. Nah, tapi kalau ada pembawa sifat ya atau ada gen talasemianya sebelah biru, sebelah merah nih. Ini kita bilang adalah orang tua atau orang-orang yang membawa sifat. Ya, membawa sifat talasemia yang secara kasat mata sama sekali tidak ada gejala. Jadi seperti orang normal. Nah, apa yang terjadi pada kedua orang pembawa sifat ini jika dia menikah? Semua kita tahu bahwa seorang anak itu berasal dari sifat ibu dan sifat ayah. Jadi tidak mungkin hanya sifat ibunya saja dan sifat ayahnya saja, ya. Jadi kita lihat kalau mereka menikah, anaknya bisa
sehat ketemu sakit, ya, jadi sama orang tuanya, minor. Sehat ketemu sehat, sehat jadinya 25% sehat, dan sakit ketemu sehat menjadi sama dengan saudaranya pembawa sifat. Jadi kalau ini menikah 50% pembawa sifat dan 25% sakit ketemu sakit menjadi sakit. Oke, ya, slide. Nah, bagaimana kalau orang tuanya saja hanya satu yang punya pembawa sifat thalassemia minor? Anaknya tidak ada yang mayor, nggak ada yang merah ketemu merah. Jadi bisa sehat, bisa pembawa sifat. Kalau satunya sakit, pasangannya sehat, semuanya pembawa sifat, tidak ada yang sehat, ya. Tetapi kalian mesti ingat bahwa kemungkinan ini adalah suatu probabilitas dari setiap kehamilan. Artinya apa? Kalau kamu lempar dadu, jalan, kalau 6 jalan terus. Sama juga kalau dia sehat, keluar ya sehat, bisa sehat terus. Tapi bisa juga karena dia probabilitas, yang keluar itu adalah yang sakit terus. Jadi ada satu keluarga yang anaknya itu semuanya mayor. Jadi semua anaknya butuh transfusi. Ya, slide. Nah, kenapa sih kok kita penting-pentingnya mengetahui thalassemia? Ya, kalian lihat bahwa ini adalah peta dunia. Yang hijau ini adalah dibilang adalah ikat pinggang thalassemia. Dan kita lihat Indonesia ada di daerah hijau. Artinya, slide, Indonesia itu berada di ikat pinggang thalassemia yang sangat tinggi kemungkinannya membawa gen thalassemia. Nah, ini data dari lembaga Ekman ya, mengatakan bahwa rata-rata ini ada thalassemia beta ya, yang biru ini rata-rata berapa? Antara 1 sampai 33 yang kuning merah ini 1 sampai 8%, bahkan sampai 9%. Ya, itu pembawa sifat. Artinya apa? 1 dari 100 orang Indonesia itu, atau ya 9 ya, dari 9% itu 9 dari 100 orang Indonesia adalah pembawa. Bayangin, sekarang kamu tanya sama diri kamu sendiri, siapa yang orang Makassar? Siapa yang orang Jawa? Ya, siapa yang orang Minang? Makassar ini Palembang. Ya, ini Makassar juga 8%. Jadi cukup tinggi. Ya, slide. Berikutnya, ya. Kalau kita lihat ya, tadi thalassemia beta itu 10% atau 5% kita ambil. Thalassemia alfa itu sekitar sampai 11%. Kalau dihitung dengan hukum Hardy-Weinberg, jadi ini hukum genetik ya, kita lihat di tahun 2020 nih di tempat kita sekarang ada 20.000, hampir 25.000 pasien thalassemia baru ya. Bayangin, pasien thalassemia baru itu kalau kita ambil frekuensi gennya hanya 5%, tingkat kelahirannya 20 per mil, dan populasi penduduknya hanya 200 juta. Sementara kita sekarang sudah sampai 250 juta. Ya, slide. Nah, ini data yang dikumpulkan oleh Perhimpunan Hematologi Onkologi Anak. Ya, ini diupdate tahun 2019. Pada saat 2016 ini datanya itu hanya 9.000. Sekarang di 2019 ya, tahun lalu itu sudah lebih dari 10.000. Paling banyak itu adalah di Jawa Barat. Ya, kalau lihat angkanya ini besar sekali. Tapi kalau kita bandingkan dengan grafik perkiraan kelahiran thalassemia, itu 25.000 itu hanya pasien baru sekarang. Ini hanya 10.000. Jadi kemana yang lain? Ya, yang lain tuh kemana? Satu, bisa karena jenis mutasinya ringan sehingga tidak terdeteksi. Ya, jadi mungkin ada thalassemia yang tidak butuh transfusi. Atau kita sebagai tenaga kesehatan kurang aware. Belajarnya cuma waktu mahasiswa. Sehingga pada waktu sudah lulus, lupa. Apalagi kalau tidak pernah bertemu lagi dengan pasien-pasien thalassemia. Ya.
Jadi lupa. Jadi kita kadang-kadang juga lack of knowledge ya untuk dokter-dokter di daerah. Ya, slide. Nah, kenapa lagi pentingnya? Kita lihat di sini. Ini data 2015 ya, bukan, ini adalah 5 tahun yang lalu. Talasemia itu termasuk penyakit nomor 5 yang katastrofik, menghabiskan uang negara. Ya, kita lihat di 2015 dia 460 juta ya. Sekarang dari 2014 jadi 200, dia naik menjadi 100%. Slide. Nah, belum. Kembali sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat hanya untuk talasemia BPJS itu antara 2014 ke 2016 itu mengeluarkan uang hampir 1,2 triliun. Ya. Oke, slide. Nah, bagaimana klasifikasinya? Dulu ada yang bilang talasemia mayor, intermedia, dan minor. Ya, minor itu yang tidak butuh transfusi. Biasanya ada itu adalah orang tua pasien. Ya, kemudian yang sedikit membutuhkan transfusi atau jarang membutuhkan transfusi dulu disebutnya sebagai talasemia intermedia. Sementara yang talasemia dependent transfusi ya itu yang membutuhkan transfusi darah seumur hidupnya. Ya, slide. Nah, bagaimana jenis-jenis talasemia? Tadi kok sebut-sebut ya ada talasemia alfa, ada talasemia beta. Nah, itu bergantung dari protein hemoglobin atau globin mana yang terkena. Karena hemoglobin normal manusia umumnya terdiri dari rantai alfa dan rantai beta. Jadi kalau rantai alfanya hilang kita sebut talasemia alfa. Kalau rantainya betanya yang hilang kita sebut sebagai talasemia beta. Slide. Atau ada gabungan talasemia alfa dan talasemia beta. Ya, slide. Tapi kalau dari gejalanya timbulnya tadi saya sudah katakan bahwa dibagi atas mayor, intermedia, dan satu lagi adalah minor. Ya, jadi mayor yang butuh transfusi, intermedia itu yang tidak rutin, minor itu biasanya tanpa gejala. Ya, nah itu di antara kita semua nih. Kalau kita belum pernah periksa, mungkin saja kita adalah minor. Kenapa? Tadi adalah 5% umumnya. 5 dari 100 orang Indonesia adalah pembawa. Ya. Nah ini kasus spesial. Ini adalah pasien saya dari kecil. Anak ini sekarang mahasiswa Undip, ya, ekonomi, bisnis, sama-sama kalian, seumur kalian, ya, jadi rata-rata umurnya 20 tahun, ya. Tapi secara laboratorium dia mayor. Tapi dia tidak butuh transfusi. HB-nya 8, 7,5, tapi tumbuhnya baik. Tingginya bagus, kalau kita lihat mukanya juga tidak begitu berubah, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita bukan talasemia mayor karena memang tidak butuh transfusi. Ini adalah salah satu contohnya. Ya. Slide. Nah, ini adalah talasemia mayor yang khas. Ya, nomor 1, kalau kalian melihat pucat umumnya di konjungtiva, ya, 4L. Ya, itu ada lemas, letih, lesu, dan lunglai. Ya, biasanya ini karena kekurangan anemia, karena kekurangan besi. Ya, atau melihat lagi adanya anemia itu di telapak tangan dan telapak kaki. Karena pada anak-anak kalau mereka melihat tenaga medis pakai baju putih, nangis, udah jadi konjungtivanya bisa merah. Ya, yang khas adalah ada hepatomegali dan ada splenomegali. Ya, ini. Kalian lagi pertumbuhannya terhambat. Anak ini berdua ini umurnya 17 tahun. Lihat perutnya besar karena organomegali, gizinya kurang cenderung buruk, ya, kita lihat lingkar lengannya. Kemudian tidak ada tanda-tanda seks sekunder, payudaranya, tubuhnya masih kecil, ya, jadi belum tumbuh. Jadi pada talasemia itu bisa terjadi perlambatan, ya, baik pertumbuhan maupun tanda-tanda seks sekunder. Nah, ini adalah wajah khas yang disebut wajah talasemia, ya. Kita lihat
Kalau kita lihat dari samping ini batang hidungnya tidak ada, ya. Jadi nose bridge-nya tidak ada. Kemudian ada yang namanya protrude dari teeth, ya. Jadi giginya kalau bahasa awamnya adalah ke depan, ya. Dan ini ada yang dikatakan sebagai frontal bossing. Jadi frontalnya sangat menonjol. Ya, kenapa ini terjadi? Semua ini terjadi kenapa? Karena tubuh selalu berusaha untuk membentuk sel darah merah karena badannya dia tidak bisa bentuk sel darah merah. Jadi dia suruh organ lain membentuk sel darah merah, ya. Kita tahu hati dan limpa ini adalah pembentuk sel darah merah pada waktu kita di dalam perut, ya. Nah, tulang terutama yang membentuk sel darah merah saat kita dewasa. Jadi tulangnya bekerja keras menjadi menonjol, tulang rahangnya juga begitu, ya. Slide. Silakan. Ya. Bagaimana dengan thalassemia intermedia? Tadi kita sudah lihat dia sama dengan thalassemia mayor, tapi gejalanya lebih ringan dan membutuhkan transfusi walaupun lebih jarang. Ya, slide. Nah, ini saya sudah melakukan beberapa kali pemeriksaan ya pada mahasiswa FKUI yang khususnya pada waktu itu masuk ke Departemen Ilmu Kesehatan Anak, ternyata mahasiswa FKUI itu sama dengan prevalensi yang umum, yaitu 5%. Jadi 5 dari 100 mahasiswa FKUI itu adalah pembawa sifat. Ya, jadi kalian tidak usah minder karena buktinya bisa masuk FK, otaknya sangat cemerlang. Ya, jadi sebetulnya ini adalah suatu keuntungan buat kalian memeriksa. Kenapa? Karena kalian bisa tahu dari awal, sehingga mungkin kalau mau cari pasangan, ya kita bisa cari pasangan yang sehat, ya. Kenapa begini? Thalassemia itu tidak bisa dideteksi dengan kasat mata, tapi dia bisa mewariskan gen thalassemia-nya kelak. Nah, siapa tokoh dunia? Kita lihat si Zidane. Zidane itu pemain bola, ya. Ternyata dia thalassemia minor, ya. Jadi sama sekali tidak menghalangi kegiatan kita sehari-hari. Nah, ini juga adalah satu produser India ya, Bollywood ya. Ternyata dia keluarganya juga banyak sekali yang mengidap thalassemia minor. Ya, slide. Nah, bagaimana tata laksananya? Sampai saat ini thalassemia kalau mau dibilang sembuh tidak ada obatnya, belum ada obatnya, ya. Jadi konsekuensinya adalah slide. Beberapa pilihan, ya, bisa dikasih antioksidan. Kenapa? Karena tadi besi yang tinggi itu sebagai oksidator, ya dia merusak membran, kasih antioksidan. Biasanya vitamin E. Terus kemudian transfusi, ya transfusi darah karena kita tahu Hb-nya atau sel darah merahnya cepat pecah. Transfusi karena memang bukan pabriknya dia sendiri, ya artinya seumur hidup. Kemudian tubuh juga selalu melakukan kompensasi tadi, membuat sel darah merah sendiri, organnya jadi besar, absorpsi ke ususnya juga jadi tinggi, ya. Nah seperti itu. Di dunia tuh ada yang memberikan faktor obat-obat yang meningkatkan hemoglobin F. Tapi untuk Indonesia itu tidak ada tempatnya, ya jadi beda pasiennya. Lalu kemudian sekarang ada obat baru yang mengoptimalkan eritropoiesis. Ini namanya luspatercept, ya. Luspatercept ini obatnya tidak diminum tiap hari, dia disuntik ya setiap 3 minggu. Tetapi harganya untuk 1 bulan anak beratnya 50 kilo itu 50 juta per bulan. Oke. Kemudian tadi ada juga kalau limpanya sudah besar dioperasi. Tapi sekarang ternyata anak-anak yang tanpa limpa itu sangat rentan dengan infeksi. Dan yang marak sekarang dilakukan adalah transplantasi sumsum tulang, ya. Artinya mengganti si sumsum tulangnya, produksi sumsum tulangnya supaya menjadi yang normal, tetapi dia tidak menghilangkan gen thalassemianya, atau sekarang yang lebih hebat lagi adalah terapi gen.
Jadi selnya pasien dikeluarkan, dimodifikasi di luar, kemudian setelah cukup banyak yang baik dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Ya, slide. Nah, transfusi darah itu udah pasti seumur hidup. Gunanya apa? Supaya oksigenisasinya baik dan pada anak-anak kalau oksigen kurang dia akan lebih kecil ya tumbuhnya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah transfusi darah per tahun ya. Udah dihitung satu anak kira-kira bisa mendapat 48 kantong minimal ya. Itu udah 10.000 mililiter. Makanya kadang-kadang mereka dibilang sebagai Dracula ya. Slide. Nah, namun tadi satu kantong darah itu ternyata besinya 250 mg satu kantong. Kalau dia sehari 2 kantong atau sebulan 2 kantong jadi 500 mg. Sementara yang dibutuhkan manusia itu hanya 10 sampai 15 mg. Kemana sisanya? Sisanya yaitu nempel di organ, di hati, di jantung, di tulang, kelenjar pankreas dan otak. Ini yang menyebabkan komplikasi di hati, bisa infeksi, bisa perdarahan, di jantung bisa gagal jantung, di tulang-tulangnya keropos, ya, kemudian di pankreas menjadi diabetes, dan di otak tadi gangguan endokrin. Ya, slide, sehingga mereka butuh obat ya mengeluarkan kelasi besi. Nah, ini adalah 3 jenis obat yang ada di dunia. Jadi feroksamin ini pakai alat disuntik, kalian lihat di bawah kulit setiap hari 8 sampai 12 jam per hari, atau obat minum. Ada Deferipron, ada Deferasirox. Ya. Ini adalah seumur hidup. Makanan yang banyak mengandung besi seperti terutama hewan, ya itu daging merah, jeroan itu nggak boleh. Ya, terutama mereka harus memakan dairy product. Ya, slide. Nah, kalau tidak apa yang terjadi? Anak ini 21 tahun. Ya, kamu lihat ini dia tulangnya pada patah. Kenapa? Karena saking keroposnya. Kemudian bisalah terjadi ini parunya sampai hitam begini. Hatinya bisa jadi karena mungkin transfusinya darahnya mengandung hepatitis B, hepatitis C, bisa menjadi infeksi atau bahkan menjadi karsinoma atau kanker. Dan kemudian yang ini adalah tadi saya katakan bahwa dia tidak tumbuh tanda-tanda seks sekundernya. Ya, slide. Nah, tapi saya ingin seperti teman saya yang normal, kata mereka. Yuk, terus lanjut. Nah, penyakit ini tadi sudah dikatakan dia tidak bisa diobati, tapi dia bisa dicegah. Ya, penyakit keturunan banyak, thalassemia minor tidak bergejala, tapi dia bisa dicegah. Jadi ini penting untuk calon pengantin atau misalnya seumur-umur kalian lah mahasiswa yang sudah punya pacar, mungkin sudah punya pasangan, ya niat menikah. Nah ini adalah sangat penting. Mengapa? Slide. Yuk slide. Nah tadi sudah dibilang bahwa dia tidak bisa diobati. Ya, screening thalassemia itu apa sih? Lihat kadar hemoglobin, ya. Jadi bukan cuma HB-nya saja, tetapi dan ukuran sel darah merah. Kita lihat di sini gambaran darah tepinya. Kalau ini adalah gambaran darah sel darah merah orang normal, ini kita lihat dibandingkan ini adalah sel darah merah yang minor, ya. Jadi kecil-kecil dan ini yang mayor. Lihat ukurannya ancur-ancuran, tidak bisa terlihat lagi. Ya, slide berikutnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Ya, ayo kita sama-sama putus rantai thalassemia dengan cara menyebarkan info, bisa dari mulut ke mulut, bisa poster edukasi, UKS, media sosial, dan bahkan seperti yang kalian buat saat ini. Ya, slide. Ya, slide. Ya, jadi sebenarnya Kemkes juga sudah punya media sosialnya, kalian bisa lihat di YouTube ya. Terus lanjut. Nah, ajak
teman-teman ya atau keluarga untuk memeriksakan darah bagi yang menikah atau kenalan yang mau menikah ya, dan ingatkan dulu untuk konseling ya, konseling kesehatan ya. Jadi tuh, before you say I do ya, jadi lakukanlah premarital counseling atau ya sekarang sebelum terlanjur cinta ya. Yuk, slide. Nah, ini adalah wajib screening sebelum menikah untuk warga DKI. Jadi pada waktu Pak Sandi masih menjadi Wagub, beliau sudah mencanangkan sertifikat wajib nikah pada saat mau menikah. Hanya sayangnya kadang-kadang orang tuh mau menikah, besok menikah baru sekarang minta sertifikat, dan itu sudah terlambat. Jadi kalau saya berpikir kalau kalian mau screening, screeningnya dari jauh-jauh ya. Yuk, slide. Nah, periksanya mahal nggak sih? Kemana sih kita harus periksa? Ayo lanjut. Nah, udah pernah cek HB waktu mau donor, ternyata HB-nya cukup. Apakah masih perlu khawatir? Ya. Nah, kalian lihat, perbedaan HB tidak banyak, jadi jangan cuma melihat dari HB saja. Tetapi pada waktu dilihat sel darah merahnya ukurannya adalah kecil-kecil. Oke, slide. Berikutnya, kalau mau cek HB, mau menikah, boleh nggak salah satu saja? Tadi karena dia dua-duanya, harusnya keduanya, ya. Nah, kalau kita mau menikah tetap terus ada resikonya gimana? Oke, slide. Slide. Ya, jadi, balik. Nah, kesimpulannya adalah talasemia ini adalah penyakit kelainan sel darah merah genetik yang diturunkan dari kedua orang tua. Penyakit genetik terbanyak di dunia, termasuk di Indonesia. Dia membawa dampak mediko-psikososial yang tinggi, kemudian belum dapat disembuhkan tapi dapat dicegah, sehingga lakukanlah screening sebelum menikah. Ya, slide. Terakhir mungkin. Ya, jadi ini sedikit kata-kata yang bisa kita lihat bahwa ketidaktahuan itu ya sebenarnya itu adalah bukan sesuatu anugerah, itu adalah sesuatu keburukan ya. Jadi itu bisa memberikan sesuatu yang menjadikan tidak baik untuk diri kita ya. Jadi semua itu berasal dari ketidaktahuan. Jadi untuk itu kita harus tahu ya. Jadi bagaimana motonya tidak ada lagi talasemia di tahun-tahun berikutnya. Jadi jangan sampai anak, keluarga, dan teman kita menderita seumur hidup dengan penyakit yang sebetulnya bisa kita cegah. Ya, slide. Terakhir, ya, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Amalia, terima kasih banyak dok atas presentasinya yang sangat insightful. Prof, selanjutnya dari tadi ini teman-teman udah menyeleksi beberapa pertanyaan dari para peserta AMSA Institute Project. Jadi saat ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Prof. Ya, silakan. Pertanyaannya bisa disebutkan. Iya, Prof. Lagi menunggu pertanyaannya untuk ditampilkan oleh panitia. Oke, baik. Prof, ini sudah ada pertanyaan pertama dari Nikolaus Tobian. Kebetulan menonton dari live YouTube, dok. Pertanyaannya adalah, apakah orang karier thalassemia memiliki ciri khas fenotip khusus yang dapat terlihat secara fisik tanpa mengecek genetik? Terima kasih, Prof. Prof, maaf, Prof, masih di-mute sepertinya. Sorry. Ya, terima kasih untuk Tobian ya, bahwa tadi saya katakan bahwa carrier thalassemia itu look like a normal person. Ya. Jadi benar-benar normal. Buktinya apa? Mahasiswa FK tadi 5,3%. Ya. Jadi nggak ada yang menyangka itu. Jadi secara fenotip itu tidak ada kelihatan fisiknya. Dan kalau kita lihat, sebetulnya kita nggak usah periksa genetik, kita periksa darah tepi saja dulu.
ya. HB-nya bisa normal, ya, bisa sedikit rendah, tetapi yang pasti adalah apa? Yang pasti adalah gambarannya MCV MCH-nya itu adalah mikrositik hipokrom. Di Indonesia yang punya mikrositik hipokrom tuh umumnya satu anemia defisiensi besi dan satu lagi adalah talasemia. Ya, jadi kalau kalian punya HB normal, jangan beranggapan atau punya bentuk tubuh normal, cakep, ganteng, ya. Jangan berharap bahwa kalian bebas. Contohnya tadi si Zidane, kurang apa dia? Cakep, tinggi, pemain bola. Ternyata carrier. Jadi betul-betul kita harus melakukan screening. Demikian. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin kita akan lanjut lagi ya, Prof, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk penanya kedua dari Nathaniel, menonton juga dari live YouTube, Dok. Pertanyaannya, selamat pagi, Dok. Saya pasien thalassemia mayor di Aceh dan sekarang menetap di Bandung untuk berkuliah. Ingin bertanya, bukankah sekarang sudah perkembangan metode penyembuhan untuk kasus ini, yaitu BMT atau bone marrow transplant, yang dimana sudah diklaim penyembuhannya hampir menyentuh 80%. Lalu untuk kasus saya, di mana saya sudah melakukan splenectomy dan adanya kemungkinan hepatosplenomegaly, sudah melakukan transfusi darah sejak umur 6 bulan. Apakah dengan kasus begini, saya masih bisa sembuh dengan metode BMT? Terima kasih, Prof. Ya, hai Rian, selamat pagi juga. Ya, memang Aceh itu termasuk daerah yang sangat tinggi talasemianya. Ya, banyak sekali talasemia di Aceh. Nah, Rian, pasti umur kamu kalau sudah mau kuliah itu berarti udah di atas, udah remaja ya. Jadi udah lebih dari remaja, mungkin udah 18 tahun ke atas ya. Betul, sekarang ini tadi saya katakan ada bone marrow transplant, ada terapi gen. Kalau dilihat kasusnya, kamu sakit dari 6 bulan, ya ini mayor biasanya berat ya, kemudian sudah diangkat limpanya. Ya, kemarin itu saya juga sudah katakan ya pada waktu webinar mengenai BMT, memang betul 80% itu donornya bisa sembuh ya. Tetapi ya ada tetapinya. Satu, mencari donor untuk transplant itu tidak mudah. Ya, biasanya itu harus dari sekandung. Kalau kita sudah besar seperti ini sangat dianjurkan yang fully match, artinya benar-benar matching 100% dengan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah sejak 6 bulan mendapat transfusi darah. Jadi sudah masuk antigen sejak 6 bulan. Apalagi sudah dilakukan pengangkatan limpa sehingga salah satu tentara badan kamu itu sudah hilang ya. Dan BMT itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi pertama-tama dia akan dihabiskan sumsum tulangnya di mana kamu sekali mudah infeksi ya. Kemudian baru ditransplant dari donor. Satu, donornya sulit, kamu kemudian risiko infeksinya tinggi karena kamu sudah tidak punya limpa ya. Dan makin tinggi usia, risikonya itu akan makin besar. Apalagi ada kriteria yang namanya kriteria Passero, di mana kalau ada hepatomegali itu risikonya lebih tinggi. Tapi kamu tidak boleh kecil hati. Ya. Ada penelitian antara pasien yang dengan terapi transfusi saja atau kita sebut konvensional terapi dan kelasi besi, dibandingkan dengan pasien yang BMT ya, ternyata 30 tahun kemudian angka kesintasan atau angka kehidupannya itu sama-sama 77%. Jadi kalau saya karena berpikir kamu sudah remaja, kenapa tidak teruskan saja transfusi dan kelasi besi tapi harus optimal. Ya, jadi jangan transfusi di HB yang rendah. Jadi HB-nya 9 harusnya transfusi. Terus pakailah kelasi besi yang baik. Dan ternyata ujungnya nanti sama kok dengan orang-orang yang melakukan BMT. Mungkin demikian jawaban dari saya. Baik, Prof. Selanjutnya untuk penanya ketiga, ada dari Alfian, peserta dari Zoom, ingin bertanya, Prof. Selamat siang, Prof. Kusika Amalia. Terima kasih banyak sebelumnya untuk presentasi yang sangat informatif.
ingin bertanya bagaimana saat ini mengenai kebijakan nasional di Indonesia dan pelaksanaan screening. Apakah sudah cukup baik atau masih kurang, Prof? Terima kasih banyak, Prof, sebelumnya. Ya, terima kasih Alfian. Ini cita-cita saya ini ya untuk melakukan membuat screening thalassemia itu menjadi screening nasional ya. Sebetulnya ini sudah digodok dari mungkin 40 tahun yang lalu ya dari senior-senior saya. Nah, sepertinya negara kita itu masih lebih berkutat dengan penyakit-penyakit infeksi, apalagi sekarang COVID ya. Habis uang negara kita untuk penyakit ini. Ya, tetapi kami juga tidak tinggal diam. Jadi kami sudah mulai atau bukan mulai sebetulnya terus melakukan audiensi ya kepada pemerintah. Nah, alhamdulillah sejak tahun kemarin ya bahwa pemerintah itu sudah sedikit melirik apa itu thalassemia ya. Dan bahkan kita sudah setiap hari ulang tahun thalassemia sudah melakukan screening bersama-sama Kemenkes ya. Jadi yang paling baru adalah kita akan melakukan screening pada daerah-daerah yang prevalensi thalassemia tinggi, itu di Jawa Barat ya. Itu rencana kita pada sebelum COVID. Tetapi saat pandemi COVID ini semuanya menjadi beku. Mungkin karena memang sulit ya, dan mungkin juga uangnya sudah terpakai untuk yang lebih urgent. Begitu Alfian, tapi itu adalah cita-cita kami. Ya. Baik, Prof. Kemudian untuk selanjutnya lagi, Prof. Ya. Pertanyaan keempat ada dari Wayan. Selamat siang, Prof. Ingin bertanya pada penderita thalassemia intermedia, terapi apa yang dianjurkannya, Dok? Jika pada pemeriksaan HB masih baik? Ya, hai Wayan. Wayan pasti dari Bali ya? Atau di Jakarta. Jadi kalau thalassemia intermedia kan tadi saya bilang ya bahwa biasanya dia jarang transfusi, kemudian hanya sesekali perlu kalau dia sakit ya atau biasanya sakit ya. Tapi Wayan juga harus melihat, jangan hanya melihat HB. HB masih baik itu berapa? Tadi seperti pasien saya yang mahasiswa itu dia bisa 8. Tetapi cek juga bagaimana tumbuh kembangnya. Apakah organnya jadi tambah besar atau misalnya jadi dia lebih pendek. Jangan lupa juga periksa kadar besi kamu. Ya, kadar besi, ferritin ya, itu dicek. Bagaimana juga fungsi hatinya. Karena bisa saja pasien thalassemia intermedia besinya tinggi dan itu harus memakai obat kelasi besi ya. Jadi jangan hanya berpatokan dengan HB saja ya. Demikian jawabannya. Baik, Prof. Kemudian untuk penanya kelima ada dari NG, Prof. Ingin bertanya untuk thalassemia mayor, apakah gejala klinis seperti hepatosplenomegali, frontal boxing, facies foli yang dibilang cukup parah dapat dilakukan tindakan preventif hingga penyakit thalassemia tersebut tidak berprogres hingga menunjukkan gejala klinis seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Angie, sebetulnya itu bisa dicegah atau bisa diperlambat ya munculnya frontal boxing, facies foli. Tadi kan kenapa? Mereka itu muncul karena tubuh merasa kekurangan darah. Sehingga mereka otomatis kompensasi membuat sel darah merah dengan menggerakkan tulang, menggerakkan hati, menggerakkan limpa ya untuk supaya menjadi buat sel darah merah. Sehingga terutama kan kalau kita tahu sel darah merah itu dibentuknya di tulang pipih kan, jadi di muka. Makanya kenapa mukanya jadi berubah. Bagaimana mencegah itu tidak terjadi? Satu tadi, kalau memang dia thalassemia mayor, transfusinya harus pada HB di atas 9. Kenapa mesti begitu? Supaya organ tubuh yang lain tidak merasa dia harus bekerja membantu sumsum tulang membentuk sel darah merah. Jadi kita bisa lihat pada pasien-pasien yang transfusinya HB rendah, ya itu biasanya gejala-gejala ini muncul. Tapi kalau pasiennya patuh, ya dia transfusi di atas HB9, kemudian pakai kelasi besi yang baik, gejala ini sangat minimal. Bahkan hampir tidak kelihatan. Mungkin itu, Angie.
Oke, baik, Prof. Lalu masih ada pertanyaan lagi, Prof? Ya. Selanjutnya dari Grace, dari live YouTube tadi bertanya, Dok. Ingin bertanya apakah untuk saat ini BPJS menanggung biaya tes talasemia, Prof? Ya, Grace, selamat pagi. Sayangnya sampai saat ini BPJS hanya menanggung biaya terapi. Ya, jadi biaya preventif itu belum dia tanggung. Padahal kita sebagai tenaga medis sudah sering sekali berteriak-teriak ya, meminta BPJS melakukan preventif. Mungkin ini juga akan jauh lebih menghemat uang mereka ya. Tetapi mungkin itu buat mereka prioritasnya masih di bawah sekali ya. Jadi sayangnya saat ini untuk preventif BPJS belum bisa menanggung biaya screening. Terima kasih. Baik, Prof. Ada lagi. Ya, lalu selanjutnya ada dari Dinar, Prof. Dira Ismail. Dinar merupakan penyintas thalassemia dari usia 4 tahun dan rutin transfusi setiap bulan. Dinar sudah pengangkatan limfa waktu kelas 5 SD dan dinyatakan sembuh kelas 1 SMA. Semenjak saat itu sudah tidak pernah transfusi lagi. Dinar ingin bertanya, Prof, apakah nanti suatu saat akan transfusi rutin lagi atau tidak? Terima kasih, Prof. Iya, Dinar. Ya, jadi kalau saya bilang kamu diketahuinya umurnya 4 tahun ya, kemudian sudah diangkat limpa. Nah, biasanya yang begini talasemianya ini adalah jenis talasemia beta HbE ya. Nah, kita tahu tadi limpa itu adalah penghancur sel darah merah. Jadi kalau limpanya diangkat, biasanya penghancurnya tidak ada, dan banyak pasien-pasien talasemia HbE itu yang tidak transfusi lagi ya, baik. Tetapi hati-hati, dengan tanpa limpa kamu itu rentan sekali dengan sakit. Jadi kalau sakit batuk pilek itu jangan dianggap biasa. Nah, kalau pertanyaannya pernah akan timbul lagi, bisa iya, bisa tidak ya. Sesekali kamu harus periksa kadar besi kamu ya, kadar ferritin. Kalau dia tinggi, satu saat besi itu bisa merusak dan bisa menyebabkan kamu harus mendapat transfusi lagi. Demikian. Oke, baik, Prof. Untuk saat ini sesi tanya jawabnya telah selesai, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sudah ingin berbagi kepada kami semua di sini. Semoga informasi-informasi yang Prof sampaikan tadi bisa menjadi sebuah informasi yang membuka pikiran kita lagi dan semakin sadar lagi mengenai thalassemia ini, Prof. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof, sudah bergabung bersama kami. Nanti kemudian akan kami berikan juga e-certificate kepada Prof pada akhir acara, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih ya. Selamat pagi, Prof. Pagi, silakan. Selanjutnya kita akan memberikan sertifikat apresiasi. Yang pertama untuk narasumber webinar kita pagi ini kepada Profesor Dr. Pustika Amalia, spesialis anak konsultan. Terima kasih banyak ya buat anak-anakku sekalian. Oke, terima kasih banyak Prof sudah hadir dan mau berbagi dengan kami. Mungkin kita akan berdokumentasi dulu ya Prof untuk kegiatannya bersama sertifikatnya. Oke, dari teman-teman panitia nanti akan screenshot untuk dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman panitia apakah sudah? Ya. Baik. Terima kasih Prof. Pustika Amalia atas kesempatannya. Semoga di lain waktu kita bisa bekerja sama lagi, Prof. Ya. Dan sama-sama menyebarkan bermanfaat ya. Ya, amin Prof. Bisa meningkatkan bersama-sama lagi mengenai thalassemia. Selanjutnya kita akan beralih nih teman-teman dan para hadirin ke agenda yang menarik juga bersama dua pembicara kita lainnya. Di sini juga sudah hadir bersama kami Kak Aditya Putra Nasir selaku Ketua Thalassemia Movement dan juga Kak Stanley Wijuwono.
sebagai content creator yang juga nanti akan banyak berbagi dengan kita di sini. Baik, untuk sesi selanjutnya ini adalah talk show, jadi nanti kita akan berbincang-bincang interaktif, dan para peserta dan hadirin juga masih tetap dapat bertanya kepada kedua narasumber kita. Sama seperti sebelumnya, apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan dengan format nama, platform Zoom atau YouTube, dan pertanyaannya. Ya, kemudian sebelum masuk ke sesi talk show-nya, saya terlebih dahulu akan membacakan CV dari Kak Stanley dan juga Kak Aditya Putranasir. Ya, pertama untuk Kak Stanley. Kak Stanley lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober 1988. Kak Stanley mengenyam pendidikan formalnya di Regina Pacis Elementary School Jakarta, Regina Pacis Junior High School Jakarta, dan Saint Theresia Tourism High School Jakarta. Untuk informal education, Kak Stanley pernah mengenyam pendidikan di English Language Private Lesson dan juga French Language Course at CCF Salemba, Jakarta. Untuk working experience, Kak Stanley pernah bekerja di Daya Tour and Travel Branch Putri Puri Indah, Seasons Tour as Senior Travel Consultant, Anta Tour as Senior Tour Staff, Online Storeku as Marketing Supervisor, dan membantu juga bisnis ayahnya. Kemudian pernah juga sekarang ini aktif menjadi host pada Chat Puccino Podcast, menjadi content creator untuk YouTube channel Stanley Juwono, dan juga managing website content for USS Feeds or content writers. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan CV dari Kak Aditya Putranasir. Untuk Kak Aditya Putranasir, beliau mengenyam pendidikannya di Al-Azhar Islamic High School Kebayoran 3, dan juga pernah mengenyam pendidikan di International Language Program English Course, lalu mendapatkan gelar sarjananya dari Faculty of Economics Binus University. Untuk working experience, Kak Aditya merupakan founder dari Stomping Grounds Coffee, menjadi head barista dari Honey Beans Coffee and Roastery, dan juga coffee startup consultant di Kakao Coffee. Selain itu, Kak Aditya juga aktif dalam Thalassemia International Federation Conference di Singapura, Abu Dhabi, Vietnam, and Greece, pernah menjadi delegates, dan kemudian juga pernah menjadi speaker di First Indonesia Society of Hematology and Blood Transfusion Seminar. Ya, baik. Itu tadi pembacaan CV untuk kedua narasumber kita, Kak Aditya dan Kak Stanley Juwono. Selamat pagi, kakak-kakak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Thank you. Ya, thank you. Ya, Kak Stanley dan Kak Adit, kita ini akan berbincang-bincang nih Kak seputar thalassemia dan juga pengalaman-pengalaman kakak sebagai ketua Thalassemia Movement dan juga sebagai content creator. Nah, mungkin bisa langsung saja kita mulai ya Kak, sharing-sharingnya. Silakan. Ya, boleh. Silakan. Oke, Kak. Nah, mungkin bisa dari pertanyaan yang awal banget nih Kak, untuk kita semua. Kalau dari pandangan Kak Adit dan Kak Stanley, sebenarnya menurut Kakak seperti apa sih Kak thalassemia itu? Mungkin bisa dari Kak Stanley dulu, Kak. Oh, oke. Aku dulu ya. Oke, ini pandangan dari aku sebagai penyintas thalassemia kali ya? Boleh, Kak, boleh. Mungkin tadi Prof juga udah bilang kalau thalassemia itu sering banget dipandang sebelah mata karena mungkin secara tampilan fisik kan tidak sememprihatinkan mungkin orang-orang yang punya penyakit yang lain. Jadi banyak orang yang masih menganggap remeh penyakit thalassemia ini seperti apa. Jadi sebenarnya kalau ditanya penyakit thalassemia itu apa, aku percaya tadi bukan kutukan, tapi justru mungkin kalau aku bilangnya buat aku blessing in disguise kali ya. Jadi sebuah berkat di dalam keadaan yang kurang enak, di mana aku punya visi dengan keberadaan penyakit thalassemia ini, aku bisa memberikan impact yang baik untuk orang-orang yang tidak mengerti thalassemia maupun di dalam lingkungan orang-orang thalassemia itu sendiri. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Stanley. Kalau dari Kak Aditya sendiri gimana, Kak?
Iya Kak Aditya, silakan Kak. Ya, halo. Ya, buatku mungkin jawabannya bakal sama ya, sama Stanley sendiri nih. Jadi, thalassemia mungkin di banyak orang pandang ini sebagai penyakit yang sangat kronis atau merupakan sebuah beban ya. Tapi untukku sendiri ya, tadi kata Stanley bilang ya, bisa dibilang sih it's a blessing in disguise ya di kondisi seperti ini buat saya. Karena dengan thalassemia juga saya bisa menyadari bahwa saya mempunyai kemampuan-kemampuan yang lebih mungkin dari orang lain ataupun pengetahuan yang lebih, dan menurut saya thalassemia bukan suatu barrier lah buat saya. Oke, terima kasih Kak Adit. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih Kakak, gimana sih Kak waktu itu pertama kali mengetahui bahwa Kakak menyandang thalassemia? Reaksi dari Kakak, apa yang Kakak rasakan saat itu, dan juga mungkin dari lingkungan sekitar Kakak, seperti apa reaksinya gitu Kak? Mungkin dari Kak Adit boleh dulu Kak. Kalau dariku ya, dulu pengalamannya mungkin aku nggak bisa reaksi kali ya. Soalnya dulu pertama kali terdiagnosa itu umur 3,5 tahun ya. Jadi kalau ditanya reaksiku kayak apa, mungkin aku kurang tahu karena mungkin masih anak-anak ya. Oke Tapi yang Kak. aku tahu sih reaksi orang tuaku pada saat itu lumayan terkejut. Mereka lumayan terpukul lah dengan tahunya kondisi thalassemia ini, dan mengetahui anaknya harus sebulan sekali menjalani treatment transfusi darah secara rutin, belum lagi kelasi besi. Mereka lumayan terpukul. Tapi lagi-lagi dari event tersebut pun orang tuaku bisa menemukan jalan terbaik buat aku dan kita sekeluarga ya untuk masa depan. Jadi ya akhirnya alhamdulillah bisa sampai di tahap ini sekarang. Oke Kak Adit. Terima kasih Kak. Kalau untuk Kak Stanley sendiri gimana Kak? Oke, tadi Adit bilang ada 3 tahun, aku lebih nggak tahu lagi reaksinya kayak gimana. Mungkin nangis, pastinya nangis kali ya, karena aku didiagnosa sejak umur 8 bulan. So, untuk reaksinya aku nggak bisa jawab, tapi kalau bagaimana perlakuan di keluarga, jujur di keluarga inti aku, maksudnya di keluarga kecil orang tua aku tidak pernah mendapatkan perlakuan yang so-called special. Oke, aku dapat mungkin perhatian yang lebih waktu mereka untuk nemenin aku transfusi dan lain sebagainya, tapi aku tidak mendapatkan larangan-larangan atau barrier-barrier tertentu untuk melakukan aktivitas yang sama dengan anak-anak di luar sana. Jadi keluarga aku bisa bilang merespon dengan sangat baik, dan sama kayak Adit, aku terus terang nggak mungkin ada di tempat ini saat ini tanpa dukungan mereka gitu loh. Karena mau gimana pun ya mereka support system pertama aku gitu loh. Jadi respon dari keluargaku adalah yang membentuk aku sampai saat ini. Kalau ditanya gimana respon orang tua aku, ya pasti mereka shock, terkejut. Tapi yang terpenting adalah bagaimana setelah berita itu didengar, orang tua aku merespon, menurut aku langkah mereka udah cukup baik sih. Gitu. Oke Kak, terima kasih Kak Stanley. Nah Kak, kan tadi untuk ini ya Kak, support dari lingkungan keluarga. Nah, kalau saat ini gimana sih Kak kalau support dari teman-teman ataupun seperti misalnya di lingkungan pekerjaan dengan Kakak saat ini menyandang thalassemia? Mulai dari aku nih, apa Boleh Kak, Stanley? boleh Kak Adit. Oke, boleh dari Kak Adit. Mungkin pertama-tama aku mau cerita dulu kali ya. Aku semenjak mengetahui thalassemia, aku nggak tahu kenapa mempunyai suatu obligasi terhadap diriku sendiri, yaitu mengedukasikan teman-temanku tentang thalassemia sendiri. Jadi di saat aku mempunyai kenalan baru, punya teman baru tuh, yang pertama kali aku lakukan tuh pasti menceritakan tentang kondisiku, dan kondisi thalassemia ini perlu banget teman-teman ketahuin, dan seterusnya gitu ya. Jadi di saat aku dibilang untuk interaksi dengan teman-teman di dunia kerja, aku tidak mempunyai nggak punya suatu halangan juga, dan nggak mempunyai rintangan yang lebih dari orang-orang lain gitu. Jadi di sini aku mensiasati bahwa
thalassemia ini adalah sebuah icebreaker yang bagus menurutku untuk memulai suatu pertemanan ataupun suatu interaksi dengan orang lain. Jadi di sini thalassemia malah bisa menolongku gitu loh di tahap komunikasi ataupun kedepannya jadi suatu kerjasama dengan orang lain gitu. Oke, Kak Adit. Makasih, Kak. Kalau Kak Stanley sendiri gimana, Kak? Oke, bagaimana tadi apa? Sorry, dari teman-teman ya? Iya, mungkin di lingkungan pekerjaan atau dimanapun itu, Kak. Oke, sama seperti Adit sebenarnya tidak pernah ada masalah. Tapi yang terpenting dari awal adalah mungkin aku nggak menyampaikan secara keseluruhan sama mereka apa yang aku alami gitu ya. Hanya menjelaskan bahwa aku berkebutuhan khusus dan setiap bulan aku harus nggak ke kantor untuk tanpa darah. Tapi menurut aku dari setiap lingkungan kerja yang udah pernah aku berada di dalam situ, mereka semua merespon dengan positif sih. Marah mereka bukan cuma merespon positif, mereka juga memberikan dukungan dan kadang malah bilang hebat ya, maksudnya kita aja nih sebagai orang-orang biasa udah capek sama kerjaan kita, sementara kamu atau lo masih harus berkutat dengan urusan lain yang ya mungkin kalau orang normal akan berpikir, wah kayaknya it's too much for us gitu loh. Ya seperti itu sih, dari respons positif sampai dengan dukungan-dukungan pastinya diberikan sih sama mereka gitu loh. Paling ya paling kadang mungkin karena dari pertumbuhan fisik aku seperti tadi Prof. Lia bilang ada beberapa yang tidak seperti orang dewasa pada umumnya, ya paling kadang-kadang jadi ceng-cengan, tapi ya gimana kita nyikapinnya aja lah. Maksudnya I know yang mereka maksud itu bukan dari lubuk hati mereka, tapi ya tadi Adit bilang it's icebreaker thing gitu loh, kayak mungkin mereka berusaha mengakarapkan dengan cara seperti itu. Well, I don't mind sih gitu. Oke, Kak Stanley, thank you so much, Kak. Nah, Kak, selanjutnya aku pengen bertanya juga nih, Kak. Untuk di keseharian sendiri, sebenarnya ada nggak sih, Kak, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus Kakak lakukan untuk mensupport juga treatment Kakak, gitu? Mungkin dari Kak Stanley dulu bisa, Kak. Aku ya, kebiasaan yang harus aku lakukan untuk mensupport, aku rutin berolahraga. Dulunya cita-cita aku pas kecil sebenarnya pemain bola, tapi karena aku tahu aku thalassemia mayor dan tidak mungkin jadi pemain bola, jadi aku berhenti bermain bola dan semenjak 2015 kemarin aku aktif ikut latihan di ya pusat kebugaran gitu, dan ya itu yang sampai sekarang aku rutin lakukan, meskipun mungkin progres kalau dibilang angkatan besinya nggak seperti orang normal ya pasti, karena banyak pertimbangan yang aku pikirkan, terutama kayak tulangnya kropos dan lain sebagainya, jadi progresnya memang lebih lambat dari orang lain. Tapi selama 5 tahun terakhir pola hidup sehat yang aku lakukan seperti olahraga, terus mengurangi makan makanan yang berlemak, cukup membantu aku untuk merasa lebih fresh sama ya lebih I'm feeling alive aja sih sekarang dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Oke, Kak Stanley. Kalau Kak Adit sendiri gimana, Kak? Mungkin sama ya dengan olahraga juga. Aku juga kebetulan rutin kalau olahraga setiap seminggu sekali, entah itu berenang atau sepeda ya. Tapi di luar itu juga kebiasaan yang paling sering aku mencoba untuk pertahankan, tapi kadang susah gitu ya. Ini yang sebenarnya tadi udah sempat dibahas sama Profesor Lia, kelasi bahwa besi semua nih. itu harus kelasi besi gitu ya. Nah itulah yang aku coba pertahankan dan coba diteruskan sampai di tahap yang lebih baik lah. Tapi sampai sekarang ini alhamdulillah masih menjalani kelasi besi, dan karena kelasi besi pun kita bisa aktivitas-aktivitas seperti orang-orang normal gitu. Ya, Ya. mungkin nambahin Adit, beruntungnya sekarang kita lebih gampang lagi, maksudnya untuk memaintain program kelasi besi itu karena kan tinggal minum kan. Kalau dulu pas kita kecil ya pasti Adit juga tahu gimana penderitaan kita dikejar-kejar sama orang tua kita buat dipasang disural di perut, itu perjuangan sih, and I won't repeat that. Ya betul. Untuk kita memasang despiral yang di bawah kulit disuntik 12 jam itu sebuah cobaan sendiri ya, Stanley ya. Jadi cobaan sih enggak ya, gangguan lah, Dit.
Gangguan ya, Gangguan oke. lah, gangguan. Bikin tidur nggak nyaman kan. Kalau sekarang ya dengan kelasi besi, ya Ya, sangat membantu sekarang udah kita diminum ya, praktis. udah oral jadi gampang ya. Ya, oke. Oke, I see, Kak. Nah, Kak, saya juga pengen nanya, ada nggak sih, Kak, challenge atau tantangan tertentu nih yang Kakak rasakan sebagai penyandang thalassemia gitu, dan gimana caranya Kakak untuk overcome itu, Kak, untuk coba overcome? Dari siapa Mungkin dulu dari nih? Kak Adit boleh. Kak Adit dulu, kemudian nanti Kak Stanley. Eh, gimana challenge ya, overcome challenge Iya. yang dirasakan sekarang gitu. Iya, apakah ada Di dunia challenge-challenge kerja, tertentunya? social life, apa semuanya? Mungkin Oh, bisa oke. general dulu, Kak. Ya, ada nggak challenge yang Kakak rasakan nih sebagai penyandang thalassemia, dan gimana cara Eh, Kakak untuk coba overcome itu? in general ya, kita sebagai pasien thalassemia atau thalassemia survivor, kita juga selalu, yaitu dia, kita masih dipandang sebelah mata juga kadang, karena kita nggak begitu terlihat ya apa perbedaan fisikalnya, tapi di sini orang akan lebih mengetahui bahwa kita berbeda itu di saat mereka tahu dengan umur kita. Pasti kalian semua mikir kita umur 20 sekian kan, 20 awal lah. Tapi pada saat orang kenal lebih lanjut dengan kita, mereka akan kaget, oh umurnya udah 30 ya, umurnya udah di atas 30. Nah, disitulah mungkin orang-orang agak punya apa ya, pandangan underestimate atau under aging kita kali ya. Jadi mungkin rintangannya satu itu, kadang-kadang kita nggak dianggap serius di awal, tapi pada saat mereka lebih kenal barulah mereka merasa, oh oke, kita ternyata worth untuk didengarkan, worth untuk to talk to, dan sebagainya gitu. Jadi buat saya sih rintangannya, challenge-nya sih salah satunya itu ya, karena physical appearance kita yang bikin kita young face all the time gini, jadi ya itu agak susah di taken seriously untuk banyak orang. Oke, Kak. Kalau untuk Kak Stanley sendiri gimana, Kak? Kalau Adit aja yang punya kumis aja masih dianggap underage, apalagi saya. Ya itu sebenarnya jadi apa ya, problematik juga sih terkadang. Kalau teman-teman mungkin tahu bahwa saya hidup sebagai content creator di YouTube, itu udah banyak banget sindiran atau pertanyaan yang mungkin kalau orang nggak biasa akan menganggapnya itu ofensif, karena mempertanyakan ini cewek atau cowok, umurnya berapa sih, udah ngomong kayak gini. But then again, seperti aku selalu bilang, kita punya hak bagaimana merespon pendapat mereka gitu loh. Dan modelnya aku adalah orang yang nggak terlalu peduli. Jadi kalau misalnya mereka beranggapan seperti itu, ya aku mengembalikan kepada mereka, terserah mereka mau menilai aku seperti apa. Tapi salah satu yang kendala yang aku alami ya sama seperti Adit, itu selalu dipertanyakan umurnya berapa, gendernya apa. Serius sudah umur 30 tapi kayaknya masih umur 17. Well, itu udah jadi makanan sehari-hari kita seumur hidup ini. Mungkin waktu kita umur 17 kita dianggap masih SD, dan sekarang aku udah menikah dianggap masih anak SMA. Itu it's something that is keep going on, dan terganggu, tapi aku nggak bisa nggak bisa menjustifikasi. Itu sih yang lebih mengganggu aku gitu loh. Karena mau aku bilang berkoar-koar aku umur 30, pasti akan ada aja orang yang mempertanyakan, bener gak sih? Karena memang dari penampilan kan gak bisa bohong. Udah ada tanda-tanda bahwa aku penderita thalassemia, dan mungkin orang awam yang menganggap remeh ini akan selalu, ya mungkin dia kelainan kali, tapi dia nggak mempedulikan apa itu thalassemia. Itu sih sebenarnya yang bikin sedih di situ gitu loh. Jadi kalau mereka cuma ngomong, dan ketika mereka berhasil tahu Stanley itu siapa dan tahu thalassemia, mereka mau belajar, itu akan lebih baik. Tapi yang terjadi di luar sana, tahu oh thalassemia, ya udah, aku nggak mau tahu lebih lanjut. Aku nggak mau tahu lebih lanjut karena menurut aku orang thalassemia bisa hidup dengan normal kok gitu. Itu sih yang membuat aku sedih, banyak orang yang masih menganggap remeh bahwa thalassemia itu bukan sesuatu yang mengganggu gitu. Karena ya mungkin balik lagi ke yang aku bilang, kalau dilihat dari penampilan tidak semengerikan atau tidak memprihatinkan teman-teman lainnya gitu loh. Oke, Kak, I see.
Nah, kan tadi kakak udah banyak cerita nih kak, mengenai yang generalnya mengenai thalassemia, pandangan kakak, reaksi orang-orang sekitar seperti apa, dan challenge-challenge-nya. Nah, sekarang mungkin aku pengen nanya-nanya nih, lebih spesifik lagi tentang bidang yang kakak ini ya, kakak tekuni nih. Mungkin untuk Kak Stanley, content creator, dan Kak Adit saat ini mengetahui thalassemia movement. Nah, untuk Kak, mungkin aku nanya Kak Stanley dulu nih. Gimana sih Kak perjalanan kakak nih sampai menjadi content creator? Dan di content creator itu gimana nih suka dukanya Kak? Awalnya terpikirkan tuh seperti apa sih? Mungkin bisa ceritain perjalanannya Kak. Oke, aku akan make it short. Jadi sebenarnya awal aku mulai content creator itu karena aku suka foto. Dan di tahun 2015 aku terjun ke Instagram. Ya meskipun followersnya nggak banyak, tapi karena sering ngumpul, aku ketemu dengan koneksi-koneksi yang tepat. Dan ada sebuah brand yang menawarkan aku untuk akhirnya membuatkan konten untuk mereka di sosial medianya. Dan aku ambil itu, setelah itu ternyata aku jatuh cinta. Dan aku lebih fokus ke konten untuk bikin foto. Tapi kan persaingan foto nih banyak banget. Nah, selain foto tuh sebenarnya aku punya ketertarikan fashion. Aku suka follow the trend, bukan follow the trend ya, maksudnya aku suka certain things of fashion yang aku follow dari 2012. Dan beberapa kali aku posting outfit of the day, aku dapat respon yang positif. Dan dari situ followersku terus naik tuh. Sampai mungkin di sekitar tahun 2017 atau 2018 gitu ya, ada salah satu temanku, dia videographer dan dia punya konten. Dia udah terlebih dahulu punya konten di YouTube gitu loh. Dia punya channel YouTube, dia tawarin, yuk kita collab, kita bahas certain things yang Stanley banget tuh apa. Dan sementara di saat itu tuh yang Stanley banget adalah sepatu. Ini boleh sebut merek kan ya? Nggak apa-apa ya? Boleh nggak? Dan yang certain things yang waktu itu lagi Stanley banget dan lagi booming adalah New Balance 990 V4. Dari situ aku bikin video dan disitulah momen bahwa aku sadar aku harus terbuka soal penyakit thalassemia aku. Karena pada saat membuat konten secara mendadak dia mempertanyakan seperti ini istilah kasarnya. Gue dengar-dengar lu berkebutuhan khusus nih Stan. Boleh nggak dibagiin ke khusus buat subscriber gue atau konten gue apa itu penyakit yang lo idap. Dari situ aku mulai ngomong, aku jelasin dan ternyata respon yang aku dapatkan di video itu luar biasa. Aku jadi salah satu bintang tamu dengan view terbanyak di channel tersebut. Dan akhirnya aku mulai lebih fokus lagi untuk edukasi orang lewat Instagram aku, kayak how to have a proper fit. Dari situlah aku terus jalanin, sampai akhirnya aku ketemu dengan William Gozali. Teman-teman pasti tahu, salah satu selebriti chef yang ada di Indonesia. Dia salah satu teman terbaik aku, dan aku ngobrol. Dari situlah beliau encourage aku untuk it's time for you to have your own YouTube channel. Dan ya udah, jalan deh YouTube channelnya. Jadi YouTube channel aku tuh mungkin berbeda growth-nya dengan YouTube channel orang-orang karena aku lebih bersifat edukasi dan aku nggak sell out. Jadi goals aku selalu bukan menjadi influencer. Aku nggak pernah mau disebut sebagai influencer, tapi aku pengen jadi content creator yang bisa memberikan influence yang baik bagi orang-orang. Aku nggak keberatan kalau growth Instagram followers aku tidak secepat orang-orang di luar sana, atau growth YouTube aku tidak secepat orang di luar sana. Yang penting message yang aku sampaikan itu nyampe ke mereka bahwa aku ini penyintas thalassemia, dan whatever happen to me, I'll keep on doing my content creating gitu. Aku nggak akan, nobody can stop me gitu loh, meskipun growth-nya pelan atau whatsoever gitu sih. Itu short story-nya kenapa aku finally bikin konten sendiri atau jadi content creator. Wah, menarik banget Kak Stanley. Jadi emang bisa sekalian juga ya Kak, mengedukasi dan menyadarkan masyarakat ya? Yes. Oke, I see. Nah, kalau untuk Kak Adit nih Kak, gimana sih Kak perjalanannya untuk mengetahui thalassemia movement? Bahkan nih Kak Adit juga aktif ya Kak. Tadi aku lihat juga di CV-nya Kakak jadi head barista, jadi coffee consultant. Mungkin bisa diceritakan juga Kak Adit gimana perjalanannya? Mau diceritain tentang thalassemia movement-nya dulu apa tentang karirku nih? Boleh Kak, sambil-sambilan aja. Oh, sambilan aja kali ya. Jadi dulu alhamdulillah dulu lulus kuliah di tahun 2013 itu
aku memutuskan untuk entrepreneur sendiri ya, maksudnya mempunyai bisnis sendiri. Waktu itu kebetulan di saat itu passionnya tahun 2013 itu lagi kopi, dan why not untuk dibikin sebuah bisnis. Akhirnya di 2015 itu terrealisasi lah, membuat sebuah coffee shop di Blok S Senopati yang bernama Stomping Grounds Coffee. Nah, seiring berjalannya waktu, bisnis berjalan dan lain-lain, sebenarnya aku itu dari tahun 2008 itu sudah lumayan aktif mengikuti acara-acara yang diselenggarakan oleh TIF atau Thalassemia International Federation ya. Di situ dulunya aku atas asas keinginan sendiri karena ingin mengetahui gimana sih kondisi penyintas thalassemia di negara luar ataupun di negara lain. Jadi nggak ada salahnya mencoba ikut pada saat itu. Terus dari saat itu aku juga diundang terus sampai ke 2011, 2013, 2014, 2015 sampai ke 2000 terakhir itu 2018 untuk mengikuti acara-acara konferensi yang diadakan oleh TIF. Nah, tapi sebelum aku ada Thalassemia Movement ini, aku nggak pernah punya crowd ya, maksudnya nggak pernah punya teman-teman yang mempunyai ide yang sama kayak thalassemia ini tuh sebuah penyakit yang mungkin bisa dibilang efeknya tuh kecil jika ditangani dengan baik gitu. Jadi di situ aku mempunyai ide, gagasan bahwa kayak perlu deh kita menyuarakan bahwa thalassemia itu perlu dikenal di masyarakat biar thalassemia ini bisa dicegah gitu. Jadi akhirnya ketemulah sama beberapa teman-teman penyintas thalassemia dan beberapa pemerhati juga, yang akhirnya kita satu suara dan mempunyai ide kayak, oh kenapa kita nggak mulai dari bikin sebuah komunitas aja ya, bikin perkumpulan nih gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk buat suatu gerakan kecil dulu yang awalnya itu hanya mulai lewat acara seperti Car Free Day. Jadi kebetulan saya, Anissa, dan Hafiz itu founder dari Thalassemia Movement. Itu kita memutuskan untuk membuat acara campaign di Car Free Day yang dimana isinya adalah mengajak petisi atau mengadakan petisi di mana apakah masyarakat setuju dengan adanya komunitas seperti ini yang mengajak orang-orang tentang thalassemia. Dan akhirnya dari semenjak saat itu juga Thalassemia Movement terus berkembang ya, yang akhirnya menjadi sebuah platform. Di sini kita menjadi perkumpulan yang bertujuan nggak hanya mengedukasi masyarakat tentang thalassemia, tapi Thalassemia Movement juga bertujuan untuk membantu teman-teman thalassemia atau pasien-pasien thalassemia untuk termotivasi dan mereka menjadi terbantu dengan adanya gerakan ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang Thalassemia Movement sudah menjadi sebuah organisasi di bawah Badan Hukum Indonesia, dan Thalassemia Movement kebetulan menjadi satu-satunya platform edukasi di Indonesia mungkin ya yang melalui digital gitu. Jadi kita alhamdulillah selama pandemi ini malah jadi aktif dengan kegiatan-kegiatan yang berbau edukasi di digital. I see. Wah, menarik banget ya, Kak. Jadi emang panjang juga ya perjalanannya membangun NGO ini. Iya. Oke, Kak. Nah, Kak, mungkin boleh diceritain juga gimana sih, Kak, bentuk-bentuk kegiatan yang udah dilakukan oleh Thalassemia Movement yang melibatkan masyarakat untuk edukasi atau gimana, Kak, gitu. Mungkin bisa diceritakan bentuk-bentuk kegiatannya. Kita acara-acara yang rutin itu setiap tahun ada acara seperti donor darah Ramadan. Itu di situ kita ingin mengangkat bahwa pentingnya masyarakat untuk mendonorkan darah di bulan puasa, karena kenapa setiap kali kita dalam bulan puasa atau bulan Ramadan itu pasien thalassemia itu di saat itu adalah saat-saat mereka kesusahan akan pasokan darah untuk melakukan transfusi darah rutin. Jadi kita setiap bulan puasa rutin membuat acara donor darah Ramadan, tapi
untuk kali ini tahun 2020 donor darah mohon maaf tidak bisa diadakan ya karena ada pandemi ya. Jadi semua campaign kita juga berbentuk poster ataupun banner yang mengajak teman-teman untuk berdonor darah di PMI gitu ya. Dan ada lagi acara-acara Thalassemia Movement itu seperti seminar yang sekarang berubah jadi webinar ya. Ada juga acara seperti kita namanya acaranya itu A Day with Thalassemia Movement. Jadi sebuah acara yang mengajak orang-orang untuk melihat kegiatan-kegiatan kita selama 1 hari yang dimana isinya itu untuk mengedukasikan bahwa thalassemia ini kegiatan sehari-harinya seperti ini loh, dan thalassemia ini tidak menghambat kegiatan aktivitas sehari-hari di kegiatannya mereka gitu. Selain dari itu juga punya acara-acara campaign digital ya, mungkin di sini kita kerjasama juga sama beberapa dinas kesehatan sama kementerian juga untuk mengangkat awareness dan membuat acara seperti screening darah. Oh, oke. Keren banget ya Kak, berarti udah sampai bekerja sama dengan pemerintah juga ya Kak? Ya. Oke, terima kasih Kak Adit. Nah, sekarang aku juga mau sama-sama nanya ke Kak Stanley nih. Kak Stanley kan tadi kalau dari Kak Adit udah cerita nih bentuk-bentuk kegiatan yang coba dilakukan untuk meningkatkan awareness thalassemia. Nah, kalau dari Kak Stanley sendiri sebagai content creator nih Kak, biasanya bentuk-bentuk apa aja sih Kak yang coba Kakak sampaikan ke teman-teman masyarakat di luar sana untuk bisa membantu nge-raise awareness juga Kak? Oke, basically kalau dari aku mungkin belum terlalu banyak perannya dibandingkan dengan Adit dan teman-teman Thalassemia Movement, tapi setidaknya cara aku untuk menyampaikan pesan-pesan sebagai penyintas thalassemia untuk dunia luar adalah aku bikin konten yang meng-highlight kehidupan pribadi aku. Jadi semenjak tadi aku bikin video sama Carlos, sebut aja namanya Carlos, aku lebih terbuka dan aku mulai membagikan konten-konten soal kehidupanku. Jadi mungkin salah satu penampilan perdana aku di YouTube untuk membahas thalassemia itu di channelnya Keluarga Celana. Mungkin teman-teman sebagian besar tahu bahwa Keluarga Celana itu adalah channel keluarganya Andri Cameo Project, yang dimana saat ini Kona dan Kristal lagi ada di Bangkok untuk BMT. Di situ aku sama seperti Prof. Lia bilang bahwa aku selalu encourage orang untuk siapapun kenal atau nggak kenal, aku selalu bilang bahwa premarital check itu penting banget sebelum menikah. Aku nggak peduli kalian sayang atau enggak sama pasangan kalian, tapi setidaknya itu yang selalu aku suarakan bahwa jangan naif gitu loh. Lewat konten-konten aku juga seperti salah satu video yang aku upload soal pernikahan aku dengan istriku, di situ aku jelaskan bahwa tidak mudah menjadi seorang thalassemia untuk diterima sama keluarga lain. Ya, gimana ya cara ngomongnya? Aku lebih banyak menyuarakan awareness thalassemia ini lewat ketulusan aku sih, lewat siapa aku sebenarnya, lewat kehidupan aku sehari-hari yang tidak aku buat-buat gitu loh. Jadi konten yang aku create itu adalah konten yang dari dalam hatiku, dan ya teman-teman mungkin bisa lihat sendiri bahwa aku menuliskan di bio Instagram aku bahwa aku membutuhkan darah, I need blood. Mungkin itu salah satu cara aku meraise awareness. Dan beberapa kali aku sempat jawabin pertanyaan teman-teman di sosial media yang mempertanyakan, kenapa sih Stanley fisiknya tidak normal? Ya, aku akan raise awareness aku di situ, dan ya aku akan bagikan terus ke teman-teman. Salah satunya mungkin tips sebelum menikah, ya kayak gitu sih konten-konten yang aku buat, lebih ke daily life aja. Mungkin tidak melibatkan terlalu banyak organisasi karena aku kan perorangan. Kalau dibandingin sama Adit dan teman-teman pasti berbeda gitu loh. Konsepnya aku lebih membuat konten yang menyentuh hati-hati orang gitu loh. Karena aku percaya edukasi harus dibarengin dengan emosional. Orang Indonesia lebih tertarik sesuatu yang berbau emosional gitu loh, dibanding kalau edukasinya langsung straight thalassemia seperti ini. Orang mungkin akan dengar saat itu, but then
setelah kelar mereka akan, tadi ngomong apa ya? Tapi kalau kita bisa bikin konten yang tulus dan ada sense of emotion-nya, aku rasa orang akan lebih mudah paham dan lebih mudah aware. Dan sepertinya sih konten-konten yang aku buat, orang-orang saat ini udah tahu bahwa aku penyintas thalassemia, dan banyak banget DM yang masuk kayak, Kak, aku tahu kakak dari Instagram ini, atau Kak, aku tahu kakak dari channel YouTube ini. Dan mereka bilang, ya terima kasih udah menyuarakan thalassemia di dunia lebih luas gitu loh. Sama si goalnya sama Adit, sama siapapun yang mungkin menderita thalassemia, kita mau apapun yang kita buat itu untuk meningkatkan awareness thalassemia, dan supaya let's say tidak ada korban berikutnya lah gitu loh. Kita pengen banget nih bahwa thalassemia tuh udah kita aja yang ngerasain, kita aja yang ngejalanin, dan tidak bertambah gitu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak Stanley. Jadi emang apa-apa tuh dari hati ya, Kak, dilakukannya. Harus pakai hati. Iya. Oke. Nah, mantap nih. Jadi Kak Stanley sama Kak Adit udah sharing-sharing dari cara mereka masing-masing untuk menyampaikan awareness mengenai thalassemia ini. Nah, aku pengen tahu juga dong, Kak, sharing juga ke teman-teman lainnya. Apa sih harapan dan cita-cita kakak nih untuk thalassemia ke depannya, mungkin di Indonesia dulu gitu. Dari Kak Stanley mungkin, Kak. Tadi aku udah sampein kalau goals terbesar aku adalah, kemarin aku sempat ngobrol sama Adit beberapa kali, bahwa goals kita sama, kita pengen generasi ke depan kita itu lebih baik. Yang pasti kalau bisa kita mau banget angka thalassemia itu 0, tapi kemungkinan besar itu butuh perjuangan yang sangat panjang. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini, baik aku, Adit, dan teman-teman thalassemia movement dan juga dokter-dokter, pastinya mungkin hasilnya tidak akan terlihat secara instan. Tapi aku dan Adit sepakat bahwa kita ada di dunia ini melakukan kebaikan untuk long run. Jadi entah efeknya kita nikmatin setelah kita nggak ada pun kita nggak masalah. Tapi goals kita adalah gimana awareness orang akan thalassemia ini terus bertambah dan jumlah pasiennya pun terus menurun. Jadi yang ngerti semakin naik, pasiennya makin turun. Itu sih goals kita itu banget, karena kita nggak bilang hidup thalassemia itu susah, kita juga nggak bilang hidup thalassemia itu mudah. Balik lagi gimana kita ngeresponnya, itu balance. Tapi goals kita tetap sama. Ya gitu, kita pengen banget orang-orang nih nggak nganggap lagi remeh thalassemia itu penyakit yang mungkin sering dipandang sebelah mata. Dan kita pengen juga orang-orang untuk aware bahwa teman-teman yang sehat nih sebenarnya diberikan kemampuan untuk bisa berbagi secara lebih dengan berdonor gitu ya, Dit ya. Mungkin kayak itu kali ya, kita pengen ningkatin juga awareness orang untuk donor gitu loh. Karena banyak orang mungkin yang tahu mereka bisa donor tapi masih agak males-malesan gitu loh. Padahal donor ini bukan cuma buat kita anak thalassemia, sebenarnya secara general banyak orang yang juga selain anak thalassemia yang membutuhkan darah. Jadi dua itu sih goal kita, raising awareness soal penyakit thalassemia supaya angka itu turun, dan kita mau encourage orang untuk berani donor darah dengan kondisi saat ini gitu loh. Dan kedepannya ya pasti ketika pandemi ini udah beres ya, donor darah akan berlangsung dengan normal gitu. Ya. Mungkin Adit bisa tambahin lagi, Dit. Iya boleh Kak Adit, silahkan ditambahkan Kak. Mungkin sama ya sama Stanley, awareness lagi ya, balik lagi. Saya punya goals di sini, thalassemia tuh expectation-nya adalah bisa went viral ya. Went viral tuh bukan as in virus disease atau apa, tapi lebih ke viral di media and social media. Jadi orang tahu nih tentang thalassemia seperti orang tahu halnya penyakit-penyakit lain seperti cancer, seperti penyakit yang mungkin banyak dialami di orang-orang sana, di luar sana gitu ya. Jadi awareness thalassemia nih di Indonesia ini sangat-sangat kecil dibandingin dengan penyakit-penyakit seperti cancer ya. Karena lagi-lagi tadi kayak Stanley bilang ya, penyakit ini agak kadang-kadang dipandang sebelah mata juga. Oh, nggak ada beda banget kok sama orang normal gitu ya. Cuman butuh ke rumah sakit sebulan sekali gitu. Padahal kalau orang-orang tahu bahwa punya thalassemia ini sebuah apa ya,
sebuah cobaan sendiri ya mungkin buat keluarganya, buat si pasiennya. Jadi menurut saya ini patut untuk dicegah gitu ya. Dan yang satu lagi juga ingin mengajak ya, pasti tadi kata Stanley ya, kita sekarang nih di masa pandemi ini kita kesulitan sekali yang namanya darah gitu ya. Pasokan darah nih udah 5 bulan kayaknya ya. Kita selalu mencari donor darah sendiri gitu. Dan untuk kita yang menjalani transfusi setiap sebulan sekali tuh udah kayak ada di battlefield ya, kayak di perang gitu. Kita selalu nyari orang-orang yang mau mendonorkan darahnya buat kita. Jadi menurut saya mungkin sekarang yang paling penting adalah mengajak teman-teman untuk berdonor darah. Tapi di situ juga kita nggak lupa, jangan lupa nih buat teman-teman yang sehat-sehat aja. Kan tadi udah disebutin ya talasemia konsekuensinya kayak apa, talasemia di perjalanannya seperti apa juga, susahnya kayak gimana. Jadi langkah baiknya nih teman-teman yang mungkin udah ada rencana sama pasangannya mau menikah, terus atau yang sekarang lagi hot-hotnya mungkin pacarannya ya, bisa kali ke lab gitu ya, cek Wajib. darah. Gitu. Bukan bisa kali, wajib. Wajib ya, wajib. Jadi kenapa enggak gitu loh ke lab cuman buat tahu kayak ternyata kita nggak apa-apa kok, kita bisa kok lanjut atau apa. Eventually kan bisa di solve gitu future-nya, ataupun ketahuan pun bisa diomongin dengan lebih baik. Oke, Kak. Ya. Okay. Aku nambahin Adit dikit kali ya biar lebih diingat, soalnya Adit halus banget ngomongnya. Kalau aku bikin agak lebih frontal, tapi semoga message ini nyampe ke teman-teman. Aku pun sebelum menikah, aku suruh calon istriku cek, karena aku nggak perlu cek karena aku setiap bulan tambah darah. But then again, kita hidup nggak cuma dari cinta, teman-teman. So pakai logika kalian, seperti Adit udah bilang. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, kalian bisa work it out seperti apa komitmen kalian. Jadi bukan berarti kalau tesnya keluar terus tidak sesuai ekspektasi hubungan itu bubar. Enggak, itu tergantung sebagaimana dewasa kalian menyikapi hubungan tersebut. Aku akan ngomong seperti aku dan istri aku, meskipun probabilitasnya tadi Prof. Lia udah bilang seperti itu, aku berkomitmen dengan istri sementara ini aku tidak berencana untuk memiliki keturunan. Karena balik lagi, meskipun angkanya sudah tertulis seperti lempar dadu, dan aku belajar dari beberapa kasus yang sudah terjadi sama senior-senior aku, contohnya Andri, yang awalnya berharap anak keduanya bisa membantu Conan, ternyata turns out malah dua-duanya jadi thalassemia mayor. Dan ya itu tadi, balik lagi. Bukannya bisa kali, tapi please, itu salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk menekan pertumbuhan penderita thalassemia. Karena as a survivor, hidup sebagai penderita thalassemia itu tidak mudah, akan banyak cobaan yang kalian alami, dan buat seorang orang tua juga nggak akan mudah gitu loh. Jadi bukan bisa kali, you must, it's a must buat aku. Karena tanpa cara itu nggak ada cara lain lagi untuk bisa mencegah thalassemia. Balik lagi, kuncinya cinta boleh, tapi use your brain. You have the brain, you have your logic, use it gitu loh. Cinta nggak buta. Kan kalian juga nggak mungkin menikah atas karena cinta doang. Cinta nggak kasih kalian makan, guys. Yang kasih kalian makan, it's your brain gitu loh. Kalian harus kerja untuk berpikir. Figure it out gitu loh. Jalan keluarnya gimana. Jadi sorry Dit, bukannya bisa kali, it's a must buat gue. It's a must. Karena itu ibaratnya itu benteng pertama dan benteng terakhir. Kalau benteng itu bablas, ya udah bablas terus turun. Gimana ya? Lebih baik mengetahui dibanding menyesal kemudian. Karena kalau kalian menyesal ketika penyakit itu udah ada di keluarga kalian, yang bisa kalian lakukan ya is just you just need to survive and keep on going. Gak bisa, there's no way back. Intinya jangan sampai nasi menjadi bubur ya kok ya. Iya. Betul, Dit. Kalau bisa nasi aja ya. Kalau karena bubur tidak bisa kembali menjadi nasi. Nasi, betul. Benar.
Gitu. Oke, Kakak. Thank you so much, Kak, untuk sharing-sharingnya. Jadi, not only use your heart, but also your brain ya, Kak. Use your logic ya. Yep. Oke. Nah, berarti tadi kalau aku rangkum nih, berarti harapannya nih untuk masyarakat Indonesia, teman-teman, dan juga teman-teman kedokteran yang kebetulan banyak nih teman-teman FK dan juga dokter-dokter yang saat ini ada di sini. Terima kasih semuanya. Semoga kedepannya kita semua bisa bersama-sama ya meningkatkan awareness thalassemia ini. Amin. Bisa semakin sadar lagi untuk rutin melakukan screening, dan itu wajib ya, it's a must ya kakak buat screening, apalagi sebelum kita nikah nantinya. Oke, thank you so much Kak buat sharingnya. Nah, sekarang nih udah ada beberapa masuk juga pertanyaan dari teman-teman dan partisipan lainnya yang nonton ADP nih Kak. Jadi mungkin aku bacain juga ya Kak pertanyaannya buat kakak-kakak. Oke, lagi nunggu ditampilin dulu ya Kak. Nah, kakak sebelum kita ke Q&A session-nya nih, sebelumnya ada pesan dari Prof. Fusika Amalia untuk Kak Serly dan juga Kak Adit. Ada 2 pesan dari Prof-nya. Yang pertama, ya kalau you bisa sambil baca di layar, ya bagus dong, dibilang lebih muda dari your age, awet muda, ambil positifnya. Oke, terus yang pesan kedua juga dari Prof, harusnya sekarang donor darah bisa dilakukan di PMI, jadi bisa bekerja sama dengan PMI, misalnya Jakarta Pusat atau Utara. Dan untuk Kak Serly, ada pesan khusus juga dengan pekerjaanmu bisa bantu raise awareness thalassemia. Oke, semoga bisa semakin membantu juga ya Kak Serly dan Kak Adit untuk kita sama-sama meningkatkan awareness thalassemia ke depannya. Amin. Oke, nah itu tadi pesan dari Prof. Fusika Amalia, kakak-kakak. Selanjutnya aku akan lanjut ke Q&A session. Oh, ada lagi pesan dari Prof. Amalia untuk AMSA. Semoga AMSA juga bisa membantu menggerakkan donor darah. Amin. Semoga kedepannya makin banyak proker-proker AMSA yang juga bisa membantu meningkatkan raise awareness thalassemia dan membantu gerakan-gerakan thalassemia lainnya. Oke. Lanjut nih. Saat ini kita udah masuk ke Q&A session ya kakak-kakak. Yang pertama ada Kak Dewi Mariati dari Zoom tadi menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana nih untuk kakak-kakak menumbuhkan percaya dirinya? Soalnya Kak Dewi katanya memperlakukan anaknya yang toddler dan berusia 8 tahun seperti anak-anak normal. Cuman bedanya harus transfusi setiap bulan dan minum obat setiap hari. Terima kasih kakak-kakak. Mungkin lebih ke gimana nih untuk menumbuhkan percaya dirinya kalau kata Kak Dewi. Karena kan mungkin biasanya ada special treatment dari orang-orang atau gimana gitu. Mungkin boleh dari Kak Adit, gimana Kak? Mungkin kalau ini lagi-lagi balik lagi ke orang tua ya. Di sini saya sendiri nggak mungkin sampai ke tahap ini juga kalau bukan karena orang tua saya ya. Alhamdulillah orang tua saya dari kecil sama nih kayak Kak Dewi. Alhamdulillah orang tua saya memperlakukan saya dari kecil sampai sekarang seperti anak-anak normal lainnya. Dulu dari kecil selalu kompetitif, pengen banget ngikutin anak-anak normal maunya apa. Dari sampai ikut karate, ikut ekskul bola, sampai berenang semua sama orang tua diiyain. Tapi lagi-lagi di sini orang tua juga berperan penting untuk mengedukasikan ke anak bahwa si anak ini tuh harus punya kapasitas yang mereka sadari gitu loh, karena adanya kondisi yang diidap sehari-hari yaitu thalassemia ini. Jadi alhamdulillah dari kecil saya selalu didukung gitu sama orang tua saya untuk melakukan kegiatan apapun. Jadi mungkin sampai sekarang juga percaya diri saya sebagai orang juga nggak berbeda ya dengan orang lain. Saya juga merasa biasa-biasa aja, merasa kompetitif. Jadi pesannya mungkin pertahankan ya apa yang udah dijalankan sama Kak Dewi ini. Tapi lagi-lagi coba diobrolin lagi, jangan sampai apa yang dipertahankan ini jadi sesuatu yang negatif gitu ya. Maksudnya semua yang anak ingin lakukan diiyain tapi tanpa mengetahui kapasitas si anak tersebut, dan si anak tersebut juga sampai lupa
treatment atau kelasi besi sampai terlupa transfusi itu jangan sampai ya. Mungkin itu aja dari saya. Oke, Kak Adit. Kalau Kak Sandy sendiri gimana, Kak? Apakah ada tambahan? Oke, aku paling tambahin tadi apa yang Adit sampaikan, itu juga yang dilakukan orang tua aku, bahwa tidak pernah diberikan batasan mau aktivitas seperti apa, tapi kita dikasih awareness, kita dikasih pengertian bahwa like it or not, you are different than normal people gitu loh. Kalian harus punya batasan sendiri untuk mengerti seperti apa tubuh. Jadi sedari kecil aku diajarkan untuk bisa mendiagnosa signal apa yang diberikan sama badanku. Mungkin ya itu sih Kak Dewi yang bisa diberikan pengertiannya ke anaknya, bahwa batasan-batasan apa yang tidak boleh dilanggar gitu loh. Karena kebebasan bukan berarti tanpa aturan. Gitu. Harus ada aturan yang jelas. Ya mungkin itu sih, karena dari dulu ya aku dikasih aturan. Kalau udah kerasa pusing, capek, berarti kamu tahu badan kamu udah memberikan signal kamu butuh darah, jangan paksa lagi. As simple as that gitu. Kalau gimana nimbulin percaya diri, paling penting menurut aku ajarkan anak kamu untuk bisa self acceptance, karena tidak mudah menerima kenyataan bahwa kita ini seorang penderita thalassemia, tapi juga tidak sulit mengerti bahwa anak thalassemia itu punya kemampuan yang luar biasa, karena meskipun punya beban mental tersendiri, anak thalassemia tetap bisa hidup normal seperti orang pada umumnya. So, the key is self-acceptance, dan ya katakan ke anak kamu bahwa even though you are a thalassemia mayor, you are special. Itu sih menurut aku kata-kata yang mungkin klise, tapi ya it is, kita semua penyintas thalassemia, we are special. We are gifted. That's it. Oke, thank you Kak Adit dan Kak Stanley. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih Kak. Selanjutnya dari Audel, ingin bertanya, opini kakak-kakak mengenai sistem penanganan dari pemerintah dan sistem kesehatan mengenai penanganan thalassemia pada saat ini tuh seperti apa Kak? Mungkin dari Kak Stanley dulu, boleh sharing Kak gimana? Sistem. Dan mungkin juga ingin memberi saran gimana tuh Kak? Buat aku ya, ini yang aku alami ya, yang aku rasakan. Kita itu kalah exposure sama penyakit-penyakit yang tadi Adit bilang seperti kanker. Dan meskipun belakangan pemerintah udah mulai memberikan kita fasilitas seperti BPJS dan lain sebagainya, tapi menurut aku Indonesia ini sangat ketinggalan banget soal memfasilitasi anak thalassemia. Contohnya ya tadi, maksudnya darah itu udah jadi ya gimana di makanan sehari-hari kali ya, kesusahan setiap bulan yang tidak bisa dilewatkan gitu. Maksudnya kita berharap ke depannya pemerintah ini bisa mengambil langkah lebih serius untuk meningkatkan serta memfasilitasi awareness tentang thalassemia. Karena ini loh, bayangkan kalau lebih banyak orang yang tidak thalassemia yang bisa tumbuh di negara ini, pasti kan sumber dayanya secara otomatis juga meningkat gitu loh. Bukannya kita bilang sumber daya thalassemia ini tidak berkualitas ya, tapi pastinya ada pembeda gitu loh. Bayangkan kalau misalnya ke depannya sistemnya jelas, screening itu jadi sesuatu yang wajib, udah nggak ada lagi alasan untuk bilang ya maaf Pak Bu, kita nggak tahu kalau ternyata kita berdua saking cintanya ternyata thalassemia minor dan anak kita mayor. Udah nggak ada lagi alasan itu gitu. Jadi mungkin harapan kedepannya adalah pemerintah bisa memastikan bahwa suplai darah itu selalu menjadi prioritas utama bagi anak-anak thalassemia. Kemudian screening juga menjadi sesuatu yang wajib. Gitu. Entah kalau mungkin tidak bisa dibiayai, mungkin itu jadi satu syarat utama seperti yang tadi Prof. Lia bilang untuk syarat bisa menikah gitu. Itu aja sih. Intinya kita pengen pemerintah tuh lebih menggemborkan dan memviralkan soal penyakit thalassemia sih, supaya orang lebih tahu. Mungkin Adit dari sisi organisasi lebih bisa banyak menambahkan. Oke, terima kasih Kak Stanley. Semoga harapannya bisa cepat direalisasikan ya Kak oleh pemerintah nanti. Amin.
Kak Adit mungkin ada yang ingin disampaikan juga Kak Adit. Nah, ya mungkin untuk pemerintah ya mengenai penanganan sih, alhamdulillah ya kita saat ini udah lumayan dan sangat-sangat terbantu lah dari adanya BPJS yang udah membantu kita untuk menjalankan treatment ya sebulan sekali, dan mungkin nggak bebas biaya tapi biaya sangat minim dibandingkan kita di zaman saya kecil atau Stanley kecil tuh biaya Tapi yang gue masih dibutuhkan. sama, Dit. Soalnya gue nggak BPJS. Sorry. Biaya yang dibutuhkan kita kan sangat-sangat tinggi ya. Per pasien itu bisa makan 400 juta per tahunnya gitu. Jadi dengan ada BPJS itu sangat-sangat membantu. Tapi di sini yang sangat minim adalah masih kurangnya effort-effort pemerintah untuk memprevensi ataupun mencegah talasemia sendiri. Jadi itulah yang menurutku bisa ditingkatin dari pemerintah sendiri mengenai prevention sendiri ya. Kalau untuk penanganannya sih sangat-sangat bagus. Kita hampir di setiap rumah sakit sekarang mempunyai pusat-pusat talasemia dan ada fasilitas transfusi darah. Jadi untuk saat ini kita sangat-sangat berterima kasih dengan pemerintah yang sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk talasemia. Oke, terima kasih banyak Kak Adit atas pandangannya. Nah, kakak mungkin kita move on lagi ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Masih ada penanya lagi dari Karisa, ingin bertanya kepada kakak, menurut kakak sendiri bagaimana cara yang mungkin paling efektif untuk bisa raise awareness tentang thalassemia? Kira-kira apa yang membuat thalassemia sekarang kurang terdengar? Mungkin dari Kak Stanley gimana Kak pandangannya? Aduh, aku akan jawab frontal ya. Oke, silakan Kak Stanley. Cara meningkatkan awareness thalassemia itu sebenarnya ide thalassemia movement atau siapapun penyintas thalassemia harus dihadirkan pada sebuah acara TV gitu. Sebenarnya sebut aja menurut aku yang punya influensi besar untuk bisa meningkatkan awareness orang-orang di Indonesia adalah Om Deddy Corbuzier. Beliau sempat ngebantu Andri dan Conan Kristal untuk penggalangan dana waktu itu supaya mereka bisa berangkat. Tapi kalau menurut aku saat itu lebih membahas penggalangan dananya gitu loh. Sementara penyintas-penyintasnya ini nih sosok-sosoknya kurang dibahas gitu loh. Nah, apa yang kira-kira membuat thalassemia kurang terdengar? Karena di Indonesia ini tidak ada sosok public figure atau sosok-sosok terkenal yang diekspos punya terdiagnosa thalassemia mayor gitu loh. Nah, makanya aku berharap, aku nggak bilang aku influencer, aku nggak bilang aku public figure, tapi aku berharap dengan keberadaan aku di sini, setidaknya seperti yang tadi Prof. Amalia bilang, aku bisa membantu teman-teman thalassemia movement dan teman-teman penyintas thalassemia lainnya menjadi figur yang mau speak up gitu loh. Karena menurut aku kurang terdengarnya karena yaitu exposure yang dikasih ke kita nggak banyak gitu loh. Platform-platform yang bisa kita gunakan saat ini juga terbatas sosial media. Sementara orang Indonesia lebih tertarik sama sosial media yang hahaha dibanding yang edukasi. That's the problem menurut aku gitu loh. Gimana saat ini kita berdua, baik aku dan Adit serta teman-teman thalassemia mencoba terus bikin konten yang refreshing dan mudah-mudahan goalsnya perlahan-lahan bisa naik awareness-nya. Kalau Om Deddy mau undang kita siap Om. Wah, Adit siap, Adit? Siap. Tuh, siap Om. Semoga Om Deddy nonton ya. Kalau nggak ada yang ngerekam terus lihat. Halo Om Deddy. Oke, Kak Stanley. Semoga makin impactful lagi ya, Kak, ke depannya. Amin. Kalau Kak Adit, gimana, Kak, menurut pandangan Kakak nih? Setuju banget sama Stanley ya. Mungkin satu-satunya cara yang sangat-sangat paling efektif mungkin lewat platform media TV dan tadi kayak Stanley bilang dari orang-orang yang mempunyai influence yang sangat besar ataupun terkenal di halayak luas gitu ya. Tapi lagi-lagi di sini kan kita juga sebagai gerakan movement, kita dari kemarin sudah mencoba untuk membuat raising awareness lewat
sosial media ya. Jadi menurut kita sekarang cara-cara yang paling efektif untuk orang untuk mendengarkan kita, untuk mau melihat dan tahu tentang thalassemia itu ya through social media. Karena semua orang sekarang nih terpaku hanya dengan handphonenya mereka ya, yang isinya YouTube, isinya Instagram, isinya Twitter ataupun Facebook. Jadi di sini Thalassemia Movement mencoba untuk menggapai target-target tersebut. Jadi target audiens kita tuh semua dari social media platform, gimana caranya sekreatif mungkin kita untuk bisa menangkap perhatian mereka through social media, dan itulah yang kita kerjain terus-menerus selama ini gitu. Yang tadi Stanley juga sempat omongin bahwa kalau nggak ada kalau kita nggak bisa menangkap perhatian massa dengan serius, ya kenapa enggak cara menangkap massa itu dengan cara yang lebih hahaha ya, Ko Stanley ya. Jadi inilah kita play in role lah. Thalassemia Movement nggak mau bikin awareness yang boring, yang sekedar ngasih tahu thalassemia itu ini, tapi kita mau bikin experience di mana mungkin emosi penonton itu bisa nyambung sama emosi si pasien ataupun penyintasnya sendiri itu. Oke, Kak. Terima kasih ya Kak Adit atas pesan-pesannya ya. Semoga kita semua bisa bareng-bareng ya Kak. Nanti semakin menggemakan lagi nih awareness mengenai thalassemia. Amin. Amin. Oke. Nah Kakak, tadi itu sesi tanya jawab dari para peserta. Untuk para peserta kami juga ingin memohon maaf untuk pertanyaannya belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu kita. Sekali lagi kami dari panitia ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Aditya dan juga Kak Stanley udah banyak sharing di sini. Aku juga pribadi makin lebih tahu lagi tentang thalassemia, sama juga dengan teman-teman yang lain yang juga menyaksikan sekarang. Terima kasih banyak Kakak untuk ilmunya. Semoga kita semua juga bisa membantu untuk menyebarkan ke teman-teman yang lain lagi. Amin. Nah, jadi sekian Kakak. Selanjutnya kita akan memberikan sertifikat apresiasi sama Kak Adi. Terima kasih juga untuk Kakak dan Thalassemia Movement. Kita foto bersama dulu ya Kak Adit. Ya. Oke, teman-teman panitia boleh disiapkan ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Adit. Dan sekali lagi, alhamdulillah telah selesai untuk rangkaian webinar dan juga talk show kita hari ini. Terima kasih banyak kepada para pembicara atas sesi sharingnya sangat insightful.